Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Saudaraku yang saya kasih, umat Kristen Yahudi pada waktu itu ketika mendengar apa yang disuratkan Rasul Paulus kepada mereka, datanglah kepadanya, datanglah kepada Kristus Yesus Tuhan itu. Dia adalah batu yang hidup. Dialah batu yang hidup. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita tahu bersama-sama bahwa mereka ada dalam pembuangan. Mereka seakan-akan disisihkan di tengah-tengah lingkungan mereka berada, dan mereka bahkan harus mengungsi di satu tempat di mana mereka berkomunitas baru dalam satu tempat. Dan tentu perasaan ini suatu perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak. Tetapi saudaraku yang saya kasihi, ada kekuatan yang Rasul Petrus ingin sampaikan kepada mereka. Sama seperti Daud dalam Mazmurnya ketika dia memohon perlindungan, sebab dia menyadari bahwa Allah adalah batu perlindungan, batu karang yang kokoh di mana dia mampu berlindung dari segala ancaman apapun juga. Nah, saudaraku, demikian juga ketika ayat firman Tuhan ini dinyatakan, datanglah kepadanya. Jadi jikalau saudara dan saya, kita pada saat ini dalam ada satu ancaman yang besar dan hebat dalam kehidupan kita, dan kita ingin tetap mempertahankan iman keyakinan kita di tengah-tengah hidup dalam muka bumi ini yang penuh dengan betul-betul banyak kemunafikan, banyak kejahatan, banyak kedengkian, tipu muslihat, kita butuh perlindungan. Nah, saudara, perlindungan yang paling aman, paling nyaman, kita harus datang kepada batu hidup, yaitu Tuhan kita. Mari saudaraku yang saya kasihi, memang dikatakan, ingatlah, Yesus aja sebagai batu yang hidup dibuang oleh manusia, dibuang oleh bangsanya tidak mau percaya, dan bahkan dia mati di atas kayu salib, bangsanya sendiri yang menyalibkan. Sebagai manusia disalibkan dan bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, ini adalah suatu gambaran bagi mereka supaya mereka tetap kuat dan tetap hebat, menjadi orang yang mampu survive, komunitas yang mampu survive, komunitas yang mampu bertahan dalam setiap perubahan situasi dan zaman. Baru-baru ini kita pun mengalami masa pandemi. Ini ada goncangan yang hebat di muka bumi ini, dan tidak sedikit korban nyawa, korban harta, dan bahkan beberapa negara sudah mengalami kebangkrutan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, negara kita yang kita cintai mampu bertahan karena Tuhan memilih pemimpin yang luar biasa. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara yang saya kasihi, jalan yang terbaik ketika kita ada dalam kesusahan, kita datang kepada Dia. Datang kepada Yesus. Dialah sumber damai sejahtera bagi hidup kita, sumber kekuatan bagi kita dalam keadaan lemah. Dialah batu hidup. Pada hari ini, ketika engkau sedang menghadapi masalah baik dalam pekerjaan, usaha, dalam keluarga, datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah batu hidup. Ingatlah, ketika kita datang, kita juga sesungguhnya orang yang sudah lahir dari benih yang kekal. Kita juga orang-orang yang turut bisa merasakan penghargaan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Datanglah kepadanya. Dialah kekuatan kita. Dialah penghibur kita. Dialah yang memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang kita hadapi. Kepadanya kita menaruh harap. Datang kepada batu hidup, yaitu Yesus Kristus. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.